Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu poin penting yang tercantum dalam visi misi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman. Sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan, yaitu menuju Rokan Hilir maju, religius dan berbudaya dengan infrastruktur dan perekonomian yang handal, serta misi mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir, lalu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing dengan berpedoman pada semangat dan nilai-nilai religiusitas. Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi-Api. Kota bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegarian, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-Api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontrolernya ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api, guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Melaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan berada di Kompleks Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1014 derajat hingga 2030 derajat lintang utara, dan 100.016 derajat hingga 101.021 derajat bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sendiri adalah 8.881,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa atau kepenghuluan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah. Pembangunan memiliki pengertian sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Pembangunan juga bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pada tahun 2022 yang lalu, Bupati Rokan Hilir memiliki 9 pembangunan proyek strategis yang terdiri dari infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan salah satu dari 9 proyek pembangunan strategis tersebut adalah pembangunan jembatan air hitam di Kecamatan Pujut. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, jembatan air hitam Kecamatan Pujut dibangun dengan dana APBD sekitar 33 miliar rupiah.
Dengan dana tersebut, jembatan dengan panjang 140 meter dengan lebar sekitar 7 meter sudah bisa dilalui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Bupati, masih dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun kawasan jembatan, khususnya turap di badan jalan agar tidak terkena abrasi. Selain itu, jalan menuju jembatan air hitam harus ditinggikan lagi dan diaspal atau disemenisasi nantinya. Bupati berharap kepada lapisan masyarakat, khususnya masyarakat setempat, untuk ikut menjaga kondisi jembatan air hitam tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga berharap agar masyarakat bisa terus mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai pembangunan baik infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya telah berhasil dilaksanakan. Bahkan, infrastruktur jalan maupun jembatan yang dibangun oleh Bupati Rokan Hilir tersebut telah membuka beberapa wilayah yang selama ini tak pernah mendapatkan perhatian. Seperti halnya kawasan jembatan air hitam Kecamatan Pujut yang membuka isolasi antara kepenghuluan Babu Salam dengan kepenghuluan air hitam. Alhamdulillah di tahun 2022 ada beberapa kegiatan pekerjaan proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang mana program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir berupaya daerah-daerah yang masih terisolir, yang masih susah dilewati, makanya kami desa ini untuk infrastrukturnya berupa ini sudah selesai dikerjakan seperti jembatan air hitam, jalan lintas pesisir, juga ada beberapa jalan dan jembatan yang telah kita kerjakan termasuk di simpang kanan Kubu daerah Kubu, jalan Kubu, dan juga termasuk di jalan Banjar 12, ada beberapa kegiatan yang kita kerjakan untuk infrastruktur. Kami tetap berkomitmen tentunya untuk infrastruktur ini. Infrastruktur ini artinya menjadi prioritas, menjadi program andalan, program pertama mungkin yang kami kerjakan. Anggaran pemerintah daerah ini tentu untuk infrastruktur yang dulu kami anggarkan, yang dulu kami usahakan, ya, selain juga program-program lainnya. Alhamdulillah juga dari anggaran APBD kita telah keluarkan anggaran sekitar 150 miliar untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Asnar mengatakan, pembangunan jembatan air hitam bertujuan untuk membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat air hitam Kecamatan Pujut dan sekitarnya, di mana selama ini kawasan tersebut merupakan wilayah yang terisolir dan sulit dijangkau karena minim infrastruktur baik jalan maupun jembatan. Bahkan untuk menuju ke penghuluan air hitam hanya bisa dilalui dengan menggunakan pompong atau kapal motor. Asnar menambahkan, semenjak Kabupaten Rokan Hilir dipimpin Bupati Aprizal Sintong, mimpi masyarakat air hitam Kecamatan Pujut menjadi kenyataan. Dengan telah dikerjakan pembangunan jembatan sepanjang 140 meter dengan lebar 7 meter, maka masyarakat yang selama ini terisolir bisa dengan leluasa beraktivitas dan mempermudah akses perekonomian masyarakat. Selain berdampak positif terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat, pembangunan jembatan air hitam Kecamatan Pujut tentunya menjadi penghubung utama sejumlah kepenghuluan dan desa yang ada di tepian Sungai Rokan. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Asnar mengatakan, pembangunan jembatan ini juga merupakan salah satu visi misi Bupati Rokan Hilir, yakni membangun infrastruktur di wilayah terisolir dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Ini memang program strategis yang utama Bupati inilah, karena kalau pikiran masyarakat udah 140 tahun, iya kan, yang belum ada pernah
ditembus oleh kendaraan roda 4. Alhamdulillah ketika akan buat jalan, alhamdulillah kendaraan roda 4 sudah sampai di daerah Air Hitam itu, Bang. Biasanya masyarakat ini tiap hari membayar pelayangan itu, satu kendaraan itu 18.000, iya, mungkin 30.000 satu. Sekarang alhamdulillah kita gratis dengan ada jembatan ini, luar biasa terbantu kepada masyarakat untuk memperlancar arus ekonomi, apalagi banyak masyarakat di sana usaha tani, perkebunan yang selama ini naik pompong. Sekarang alhamdulillah ketika jalan ini mereka tentu membawa kendaraan roda 4. Kami di bidang infrastruktur tentu kami fokus di bidang jalan, jembatan, dan perumahan. Makanya tadi untuk tahun 2023 ini, contohnya jalan Sekladis Kapas itu tetap kita sambung. Ada sebagian daerah jalan-jalan yang berlubang, ini kemarin udah kita hitung, itu udah kita tingkatkan menjadi best tentunya. Karena anggaran kita tak banyak, sehingga jalan-jalan yang berlubang ini minimal udah kita tutup dengan the best kita. Untuk mungkin tahun 2004 barulah kita tingkat menjadi aspal gitu, Bang. Kami mengajak ke masyarakat untuk menjaga kondisi jalan kita supaya tahan lama, karena memang di dalam anggaran kami ada pemeliharaan tapi dana kita terbatas. Ketika kita bersama-sama masyarakat sama-sama menjaga, sama-sama memelihara jalan kita, khususnya jembatan. Jembatan itu kemarin itu ada juga lah tangan-tangan usil ya yang merusak. Padahal itu kan untuk kepentingan kita bersama. Jadi dengan dibangun oleh Pak Bupati Afrizal Sintong kita ini yang punya keinginan besar supaya daerah terisolir terjangkau kendaraan 2 bahkan ada 4, maka kami mengharapkan dari Dinas PUPT marilah bersama-sama masyarakat kita memelihara jalan yang telah kita bangun ini. Demikian, terima kasih. Sementara itu, Camat Pujut Yusuf mengatakan dengan dibangunnya jembatan Air Hitam akan mempermudah akses masyarakat dan pergerakan ekonomi menuju ibu kota Kecamatan Pujut. Tak hanya itu, keberadaan jembatan Air Hitam juga mempermudah masyarakat setempat menuju ibu kota kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yusuf menjelaskan selama ini untuk menempuh ke penghuluan Air Hitam dari desa Babu Salam Rokan Hilir harus menyeberangi Sungai Batang Kumuh menggunakan pongpong. Selanjutnya menggunakan sepeda motor sejauh 9 km atau sekitar setengah jam karena kondisi jalan yang rusak. Belum lagi musim hujan, jalan darat sangat licin dan susah dilintasi. Alternatifnya harus lewat air menggunakan boot dengan memakan waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Pembangunan jembatan ini mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak karena menjadi akses pembuka kedua daerah yang berbatasan, yaitu Rokan Hilir dengan Rokan Hulu. Tentunya dengan pembangunan jembatan yang dibangun masa Bupati Bapak Afrizal Sintong SIP MSI, kami atas nama masyarakat Kecamatan Pujut, khususnya 2 desa yang merupakan penghubung dari pembangunan jembatan ini, yaitu Desa Air Hitam dan Desa Kepenguluan Air Hitam dan Kepenguluan Babu Salam, masyarakat ya sangat mengucapkan terima kasih yang banyak lah ya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati. Dengan adanya pembangunan ini membuka akses transportasinya dengan baik, dalam arti ya tidak menggunakan transportasi air lagi, ya kan, bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara itu, tokoh masyarakat Babu Salam Suhaimi mengatakan bahwa sudah sangat lama sekali masyarakat Air Hitam mendambakan pembangunan jembatan tersebut. Alhamdulillah, pada kepemimpinan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, pembangunan jembatan Air Hitam yang selama ini diharapkan dapat terlaksana. Masyarakat mengaku senang karena semenjak adanya jembatan Air Hitam, kawasannya sudah bisa masuk mobil yang artinya masyarakat tidak terisolir lagi. Suhaimi menjelaskan banyak program sosial pemerintah yang selama ini terkendala akibat tidak adanya akses penghubung berupa jembatan. Seperti halnya bantuan sembako yang disalurkan pemerintah selama ini didistribusikan melalui jalur sungai menggunakan pompong yang tentunya memakan waktu yang lebih lama dan resiko yang lebih besar.
Dengan adanya jembatan tersebut secara otomatis akan memicu perkembangan kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pujut, khususnya Air Hitam. Dalam bidang sosial, alhamdulillah sekarang aktivitas kita dengan adanya jembatan ini, penyaluran bantuan sosial, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat, kita sudah bisa terkoneksi langsung dengan adanya jembatan ini. Seperti bantuan bulog itu dari beras bulog melalui pos. Dulu kita menyalurkan melalui transportasi air ya, melalui pompong dengan jarak tempuh itu lebih kurang 3 jam. Sekarang kita sudah bisa menggunakan mobil melalui jembatan ini, sudah bisa langsung ke KPM sebagai penerima bansos tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat, sebagai pendamping sosial kepada Pemkab Rohil, supaya lebih komitmen lagi untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Tak hanya itu, Sekretaris Kepenghuluan Babu Salam Nur Rizal menjelaskan bahwa telah dibangunnya jembatan penyeberangan tersebut, maka mereka bisa hemat waktu mencapai 2 hingga 3 jam. Bahkan mereka tidak harus membayar biaya penyeberangan pompong. Anak-anak mereka saat ini juga bisa pulang pergi sekolah atau tidak perlu lagi kos di luar dari kampung mereka. Karena selama ini bagi anak-anak Air Hitam yang ingin bersekolah terpaksa kos atau mencari tempat tinggal di tempatnya bersekolah. Tidak hanya itu, mereka yang bertani dan nelayan sudah bisa dengan mudah menjual hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan mereka keluar dari daerah mereka. Nur Rizal menambahkan, atas nama masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, khususnya kepada Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong. Semoga semua pembangunan yang sudah dilakukan membawa berkah untuk masyarakat. Dengan infrastruktur jembatan ini, masyarakat di daerah sini sangat bersyukur karena dengan ada jembatan ini, semua kegiatan bisa berjalan lancar. Dari biasanya itu perjalanan ke penghuluan seberang itu terisolir itu di Air Hitam 3 jam, sekarang menjadi 45 menit setelah ada jembatan ini. Dulu aksesnya lewat mana, Pak? Aksesnya lewat sini, Pak. Lewat sungai ya? Sungai ini sampai ke sana lebih kurang 3 jam deh itu, Pak. 3 jam ya? Iya. Apa ke depannya? Ya, kami berharap kepada Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Bupati Rokan Hilir, agar meningkatkan kualitas jalan ini supaya lebih bagus ke depannya, agar tidak ada lagi kendala-kendala di tengah masyarakat kita, Pak. Itu yang kami harapkan dari masyarakat, mewakili masyarakat Kepenghuluan Rokan dan Air Hitam. Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong menjelaskan, dalam 1 dekade terakhir, kawasan perdesaan mulai dipandang sebagai paradigma baru pembangunan nasional. Hal tersebut salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa atau kepenghuluan yang juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur desa meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti halnya jaringan jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur di desa seringkali menemui kendala berupa minimnya partisipasi masyarakat. Sebagai akibatnya, infrastruktur yang telah dibangun tidak termanfaatkan dengan maksimal karena akses masyarakat dalam memanfaatkannya sangat terbatas. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Dan seluruh pembangunan yang selama ini dilakukan didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur desa berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan sehingga infrastruktur yang telah dibangun berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu dari wujud pembangunan yang berbasis masyarakat adalah keberadaan Jembatan Air Hitam Kecamatan Pujut.
Masyarakat Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir berharap agar upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar seluruh infrastruktur dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik dan layak. Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong mengatakan, meski pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terpusat di beberapa kecamatan, bukan berarti pembangunan di wilayah lainnya terabaikan. Mengingat di beberapa wilayah tersebut belum pernah tersentuh pembangunan dan masih sangat terisolir, sehingga pembangunan banyak terpusat di daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Target kita tentunya ada beberapa lagi daerah kita ini yang belum tersentuh, yang belum sampai, artinya yang belum bisa dilewati. Kami juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini mengerti artinya daerah-daerah yang masih bisa dilewati, hanya jalannya mungkin agak rusak-rusak sedikit, itu belum menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas sekarang ini jalan yang betul-betul tak bisa dilewati, ya, seperti arah ke Penipahan dari Pasir Rimau Kapas. Jalan lintas pesisir ini juga kami berangan-angan juga nanti akan melimpahkan menjadi wewenang pemerintah pusat, karena kami juga dengan kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, dan kami hitung seluruh jalan termasuk jalan-jalan perkebunan, itu jalan-jalan lintas saja hampir sekitar 12.000 km. Ini yang harus kita, artinya yang harus kita benahi semua. Dengan anggaran kita yang minim ini, anggaran kita sedikit ini, jelas kita tidak mampu untuk tentunya untuk memperbaiki keseluruhan dari jalan yang rusak sekarang ini. Ya, ada beberapa daerah terisolir di daerah kita ini. Kemarin juga air hitam itu tidak bisa dilewati karena jembatan tak ada. Sekarang telah kita bangun jembatan, tinggal pula jalannya lagi. Jalannya sama sekali belum kita sentuh. Jalan itu kemarin hanya bodi jalan aja, hanya tanah yang ada di situ saja. Itulah sekarang jalan yang masyarakat itu masih jalan itulah yang dilewati oleh masyarakat untuk menyapai air hitam, Ula Kemahang, termasuk Labuhan Dagang. Ada 3 itu yang harus kita lewati untuk satu jembatan itu. Dan juga tentunya jalan ini juga akan menjadi prioritas, karena jalan ini harus dibangun juga. Setelah jembatannya, jalannya juga dibangun. Kemarin juga kita bangun di Pasir Rimau Kapas. Nah, Pasir Rimau Kapas ini ada berapa kilo lagi? Ada 40 kilo lagi jalan dalam pemukiman masyarakat ini. Dan 40 kilo lagi ini kalau kita hitung, kalau kita belanjakan rigid, juga kita tidak mampu. Makanya jalan ini tentunya kita menganggarkan dengan anggaran kemarin kita anggarkan 24 miliar. Tapi karena hari hujan, karena waktu tidak terkejar, makanya itu juga tidak bisa dikerjakan 100%. Karena keadaan cuaca waktu itu tidak menentu. Dan di sana juga akan ada tambahan lagi lah untuk mengejar supaya sampai ke Penipahan sana atau ke ibu kota kecamatan dari Pasir Rimau Kapas tersebut. Dan juga ada jalan 2 itu. Ada jalan lintas utama, itu anggaran yang impres itu kita usahakan untuk jalan lintas utama. Inilah upaya pemerintah. Kalau jalan kubu, alhamdulillah artinya sudah bisa dilewati oleh masyarakat, tidak ada lagi mengganggu atau mobil-mobil yang terpuruk. Termasuk juga daerah Simpang Kanan, Balai Jaya, Bagas Senembah Raya, Bagas Senembah. Ini juga kita prioritaskan nanti, di mana daerah-daerah yang sangat membutuhkan, yang mana jalannya yang belum bisa dilewati tentunya. Yang banyak itu mungkin arah jalan lintas Simpang Kanan. Ini menjadi atensi atau menjadi kedepannya, ini menjadi PR kami. Kami akan berupaya untuk menyelesaikan ini. Dan juga ada jalan Tanjung Medan dari Kasang Bangsawan arah ke Kasang Bangsawan Muda. Jembatan sudah ada di dalam itu, jalannya juga belum ada. Ini juga menjadi prioritas. Termasuk juga jalan Simpang Tugu arah ke Bagas Senembah atau Simpang Kayangan. Ini juga akan kita gesas secara bertahap. Termasuk jalan Sukajadi, jalan Sinaboy, ada beberapa kecamatan di Bangko Pusako, Rimbo Melintang, dan juga tentunya ke kecamatan-kecamatan lainnya. Termasuk juga
Kecamatan Batu Hampar ini ada beberapa juga wilayah yang belum kita sentuh sama sekali. Makanya kami berupaya juga, artinya semua kecamatan, seluruh kecamatan yang ada, baik Pucuk maupun Tanjung Medan maupun beberapa kecamatan lainnya, kami juga akan menganggarkan, akan menjadi prioritas kami juga nantinya ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan secepatnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal menjelaskan, pemerataan pembangunan akan terus dilaksanakan dan sudah menjadi target, sehingga di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Untuk kedepannya, dengan keterbatasan keuangan daerah, berbagai pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan juga akan terus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengajak semua pihak untuk saling mendukung dan bersama-sama membangun Rokan Hilir. Dukungan dari masyarakat tentunya juga sangat diharapkan karena tanpa dukungan masyarakat, maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal menilai masih banyak memang keterbatasan infrastruktur di Rokan Hilir yang perlu ditingkatkan, baik berupa pembangunan langsung, peningkatan maupun perbaikan atau renovasi terhadap kondisi infrastruktur yang ada. Untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan rentang waktu yang tidak singkat dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah ya untuk tahun ini itu di 2023 ini ada lebih kurang kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini yaitu lebih kurang 78 miliar. Dan 78 miliar ini ada 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang akan dilaksanakan dan alhamdulillah ini sudah berjalan sebagian, yaitu yang terbesar adalah itu pembangunan jembatan Suah Hitam yang berada di Kecamatan Tanah Putih dan juga beberapa ruas jalan. Dan kenapa hal ini merupakan kegiatan yang prioritas yang ingin dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir, karena mengingat kondisi Kabupaten Rokan Hilir, terutama masalah akses jalan, ini masyarakat sangat membutuhkan. Karena kenapa? Karena pada hari ini ya Kabupaten Rokan Hilir masih banyak akses jalan yang belum bisa terbuka secara baik gitu. Sehingga di dalam masyarakat membawa hasil pertanian ini kadang-kadang kesulitan. Dan juga sebagai penghubung antara satu desa ke desa yang lainnya, juga satu kecamatan dan kecamatan lainnya, ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga Bapak Bupati pada tahun ini mengalokasikan dari APBD kita sebesar 78 miliar itu adalah diperuntukkan untuk pembangunan akses infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan ini sudah berjalan dan kita berharap di tahun 2023 ini 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir ini bisa tercapai dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa pemanfaatan oleh masyarakat ini bisa dilakukan dan dinikmati, sehingga akses masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan juga sebagai penghubung transportasi antara desa ke desa dan antara kecamatan dan antar kecamatan ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, kita juga berharap dengan masyarakat, ya kan, kalau sudah dibangun oleh pemerintah, dan ini juga sama-sama kita jaga. Karena kenapa? Ya, tidak mungkin terus pemerintah melakukan pemeliharaan setiap bulan atau setiap tahunnya gitu kan. Jadi ini jalan sudah dibangun oleh pemerintah dengan sedemikian rupa, tentunya masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya gitu. Nah, tentunya nanti akses jalan yang mungkin tonase yang lebih tinggi ini kalau bisa jangan dilewati gitu kan. Dilewati. Jadi sesuai kondisi struktur jalan itu ya sesuai dengan tonasenya. Kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, terutama mungkin bagi
pengusaha-pengusaha sawit itu kadang-kadang mereka membawa hasil pertanian mereka itu kadang-kadang melebihi dari tonase, sehingga jalan yang sudah kita bangun kadang-kadang nggak sampai setahun ini sudah hancur. Gitu. Nah ini kita juga menghimbau ke masyarakat dan terhadap terutama para pengusaha ya yang memanfaatkan akses jalan itu ya harus sama-sama kita jaga. Gitu kan. Guna mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara terus-menerus akan memberikan perhatian yang maksimal pada pembangunan infrastruktur yang layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.